Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Elis Felicia Liau, Sembri Melvira, Misela Agustiani Mona, Elizabeth Cecilia Inalipa, Gabriela Felandelika Jaya. Saya Elizabeth dari kelompok 4, saya akan membahas tentang peristiwa pemberontakan Bersemesta Proklamasi. Pertanyaan yang pertama, kenapa peristiwa pemberontakan Bersemesta Proklamasi terjadi? Jawabannya, karena hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama di Sumatera dan Sulawesi, mengenai masalah otonomi daerah dan pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pertanyaan yang kedua, mengapa Letkol Venj Samuel melakukan gerakan melawan pemerintah pusat? Jawabannya, pemberontakan Bersemesta Proklamasi atau PRRI ternyata mendapat dukungan dari Indonesia bagian timur. Pertanyaan yang ketiga, kenapa operasi militer dilakukan beberapa kali? Jawabannya, karena gerakan melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan Bersemesta, pemerintah melakukan operasi militer beberapa kali. Terima kasih. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang peristiwa pemberontakan PKI Madiun. Susunlah pertanyaan yang ingin kamu ketahui sesuai topik yang dipilih. 1. Apa yang menginspirasi Musso menggerakkan pemberontakan tersebut? Yang menginspirasi Musso menggerakkan pemberontakan tersebut adalah karena Musso menginginkan agar terjadi perubahan dasar negara di Indonesia, yakni dari perubahan Pancasila menjadi komunis. 2. Bagaimana tanggapan rakyat secara umum dengan pemberontakan tersebut? Tanggapan rakyat adalah kebanyakan rakyat berusaha melawan pemberontakan di Madiun agar negara tidak terpecah belah. 3. Mengapa Madiun dipilih sebagai lokasi pemberontakan? Karena Madiun mempunyai wilayah yang strategis, baik dari segi ekonomi, topologi daerah, dan militer, terutama angkatan udara, karena adanya lapangan udara Iswahyudi. Topologi daerah yang diapit dua gunung, Gunung Wilis dan Gunung Pandan, juga merupakan wilayah strategis untuk bertahan dari serangan dan melarikan diri. 3. Carilah informasi tentang peristiwa tersebut dari berbagai sumber belajar. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. PKI Madiun ialah sebuah gerakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Gerakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan PKI Madiun dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Pemberontakan ini dilatar belakangi jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada 1948. Kabinet Amir jatuh setelah penandatanganan perjanjian Reville yang ternyata berdampak buruk terhadap Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, Belanda dianggap menjadi pihak paling diuntungkan oleh Indonesia, dan Indonesia dirugikan. Dengan kemunduran Amir ini, Presiden Soekarno kemudian menunjuk Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri dan membentuk kabinet baru. Namun, Amir beserta kelompok sayap kirinya atau komunis tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut, sehingga Amir dan komplotannya berusaha menggulingkan mereka. Gerakan Amir ini dibantu oleh Musso, pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI yang pernah belajar di Uni Soviet. Musso menggelar rapat raksasa di Yogyakarta. Di sana ia melontarkan pendapatnya tentang pentingnya mengganti kabinet presidensil menjadi kabinet Front Persatuan. Musso bersama Amir dan kelompoknya berusaha untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah, yaitu Solo, Madiun, Kediri, dan lainnya. Rencana awalnya yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan penculikan dan pembunuhan para tokoh di kota Surakarta,
serta mengadu domba kesatuan TNI setempat. 4. Diskusikanlah dengan kelompokmu, hubungkan berbagai informasi yang kamu peroleh dan buatlah kesimpulan tentang peristiwa tersebut. Kesimpulannya adalah, pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 adalah suatu gerakan yang dipimpin oleh Musso yang bertujuan mengganti ideologi negara dengan ideologi komunis. Pemberontakan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis di sejumlah wilayah dan sejumlah masyarakat ini dilakukan oleh beberapa anggota komunis Indonesia. Namun, Pancasila tidak bisa digantikan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan peristiwa Andi Ajis? Peristiwa Andi Ajis adalah peristiwa upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Ajis yang berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia Timur. Pertanyaan kedua, mengapa Andi Ajis melakukan pemberontakan tersebut? Karena Andi Ajis tidak mau NIT atau Negara Indonesia Timur menjadi bagian dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan ketiga, apa isi ultimatum yang diberikan oleh Kolonel A.J. Mokoginata kepada Andi Ajis? Ultimatum yang diberikan kepada Andi Ajis adalah untuk datang dan melaporkan diri ke Jakarta dalam 2 kali 24 jam. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Michelle Agustiani Mona. Saya dari kelas 9C. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang peristiwa pemberontakan RMS. Saya dari kelompok 4. Pemberontakan RMS adalah pemberontakan yang berkategori Violence Interaction atau pemberontakan yang berkaitan dengan kepentingan yang dibentuk oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somokil pada tahun 1950. Ketika pemberontakan Ajis di Makassar, Somokil turun mendukung, kemudian Andi Ajis dan kawan-kawannya dapat ditumpas. Somokil lari ke Maluku. Penyebab pemberontakan RMS adalah krisis yang melanda NIT atau Negara Indonesia Timur. Pupela dari Indonesia Maluku atau PIM mengajukan mosi tingkat percaya pada Parlemen NIT pada 20 April tahun 1950. 5 hari kemudian mosi itu diterima sehingga Kabinet NIT meletakkan jabatan. Perdana Menteri berikut adalah Insinyur Puthena yang pro Republik Indonesia, memprogram pembubaran NIT dan meleburkan wilayahnya ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Hal ini yang memicu kekecewaan Somokil. Pertanyaan pertama, apakah penyebab pemberontakan RMS? Penyebab pemberontakan RMS adalah krisis yang melanda NIT Negara Indonesia Timur. Pupela dari Indonesia Maluku atau PIM mengajukan mosi tingkat percaya pada Parlemen NIT pada 20 April 1950. Pertanyaan yang kedua, siapakah tokoh Perdana Menteri yang memicu kekecewaan Somokil? Yang menyebabkan kekecewaan Somokil adalah Insinyur Puthena yang pro Republik Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pemberontakan RMS? Pemberontakan RMS adalah pemberontakan yang berkategori Violence Interaction atau pemberontakan yang berkaitan dengan kepentingan yang dibentuk oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somokil pada tahun 1950. Pemimpin kudeta APRA dan bagaimana nasib sang pemimpin tersebut? Apa yang mendasari Westerling menamai pasukannya sebagai pasukan Ratu Adil? Peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau kudeta tanggal 23 Januari adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Januari tahun 1950 di mana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, yang ada di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan Komandan Depot Spesiale Troepen, pasukan khusus, KNIL, masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Setelah berhasil meloloskan diri dari Bandung,
Westerling melanjutkan makarnya di Jakarta. Ia merencanakan untuk menangkap semua menteri RIS, Republik Indonesia Serikat, dan beberapa pejabat penting lainnya. Akan tetapi, berkat kesigapan TNI, Tentara Nasional Indonesia, gerakan tersebut dapat digagalkan. Setelah melalui penyelidikan yang cermat, diketahui bahwa dalang utama gerakan APRA ialah Sultan Hamid II, bekas ketua BFO. Pemerintah segera menangkap Sultan Hamid II. Sayangnya, pemerintah gagal menangkap Westerling. Dua pasukannya diberi nama Angkatan Perang Ratu Adil. Menurut Westerling, nama ini dipakai setelah seorang pribumi membawakannya buku ramalan Jayabaya. Dalam karya yang ditulis pada abad ke-12 itu, terdapat kalimat, "Dan kemudian akan datang Ratu Adil, Pangeran Keadilan, yang akan lahir di Turki."